Taiwan berbicara, dunia mendengar. 我们有3个目标，包括强化全社会治安环境。 Suara Taiwan, cerita dunia. Dengarkan hanya ada di Ruang Perspektif. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Nus Hendri dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Di hari ini saya mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah Mendobrak Belenggu Rutinitas, Kisah Para Pekerja Atipikal yang Merancang Ulang Makna Hidup dan Karir. Di tengah hari yang cerah, terperangkap di balik dinding kaca perkantoran, menanti jarum jam merangkak menuju waktu pulang adalah sebuah pemandangan yang begitu akrab bagi jutaan budak korporat. Namun di luar kungkungan rutinitas 9 ke 5 ini, sebuah gerakan senyap tengah bertumbuh. Semakin banyak individu yang memilih untuk melepaskan diri beralih ke dunia pekerjaan atipikal sebagai instruktur seni musiman, ski musiman, pekerja lepas maupun freelancer yang dinamis, hingga pengembara digital maupun digital nomad yang menjadikan dunia sebagai kantor mereka. Sekilas, jalan ini tampak penuh ketidakpastian dengan pendapatan yang fluktuatif dan tanpa jenjang karir yang jelas. Namun penelusuran lebih dalam mengungkap sebuah realitas yang berbeda, yakni langkah mereka menuju kehidupan atipikal ini bukanlah sebuah pelarian impulsif, melainkan sebuah mahakarya perencanaan yang matang, di mana kebebasan hidup dan stabilitas finansial dapat diraih secara bersamaan. Kisah Sydney, yaitu seorang pekerja lepas, adalah cerminan dari transformasi ini. Pukul 11 pagi saat sebagian besar pekerja kantoran tengah berjibaku dengan tumpukan tugas, Sydney baru memulai rapat virtualnya. Latar belakangnya bukanlah dinding kantor yang monoton, melainkan rindangnya pepohonan di sebuah taman yang bermandikan sinar matahari. Baginya, pagi hari adalah waktu sakral untuk diri sendiri. Dari yoga, meditasi, atau menulis jurnal menjadi ritual pembuka pagi hari sebelum ia terjun ke dalam pekerjaannya. Lokasinya pun tidak terbatas, taman, kedai kopi, atau ruang kerja bersama di belahan dunia manapun bisa menjadi kantornya. Lulusan akuntansi yang pernah meniti karir sebagai manajer proyek industri teknologi ini kini menangani berbagai peran, mulai dari marketing, pengembangan bisnis, hingga konsultan karir. Keputusannya untuk menempuh jalan ini lahir dari sebuah pertanyaan sederhana namun mendalam, yaitu apakah hidup ini begitu panjang? Apakah saya harus menjadi manajer proyek seumur hidup? Pertanyaan ini mendorongnya untuk memberi diri sendiri waktu 1 tahun untuk bereksperimen, dan tidak disangka eksperimen itu kini telah berjalan selama 3 tahun yang memuaskan. Lain lagi dengan Jasmine yang berusia 35 tahun yang sebelumnya memiliki pekerjaan stabil di lingkungan prestisius, yaitu di Universitas Nasional Taiwan. Meskipun mempunyai waktu libur yang lebih banyak dari rata-rata pekerja, ia merasakan kekosongan yang luar biasa. Setiap hari saat bangun tidur, saya tidak ingin pergi bekerja. Demikian kenangnya. Pekerjaan yang rutin, lingkungan yang nyaman, dan juga kolega yang baik ternyata tidak cukup untuk memadamkan perasaan hampa dan ketidakberdayaan. Pekerjaan terasa hanya sebagai alat untuk bertahan hidup tanpa gairah maupun rasa pencapaian. Demikian ungkap Jasmine. Bagi mereka yang terinspirasi, langkah pertama untuk beralih dari kehidupan tipikal ke atipikal seringkali terasa membingungkan. Jasmine menyarankan strategi transisi yang aman, yakni mulailah dengan membangun pendapatan sampingan dari pekerjaan lepas secara perlahan. Dan ketika penghasilan sampingan tersebut telah setara dengan gaji utama, itulah momen krusial untuk melakukan lompatan. Dan alternatif lain adalah dengan menyiapkan dana darurat yang cukup untuk menutupi biaya hidup selama beberapa bulan setelah berhenti bekerja. Ini adalah tentang keberanian yang mendefinisikan ulang kesuksesan merebut kembali kendali atas waktu, dan yang terpenting adalah menjalani hidup yang terasa benar-benar menjadi milik sendiri.